Kita jumpa kembali di dalam kelas belajar bahasa Yunani Koine bersama saya Edward Hanok di Uteo Channel. Kita akan membahas kata kerja pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas kata kerja lebih jauh, mari kita terlebih dahulu melihat Yohanes 1 ayat 1-5 sebagai bagian awal untuk mengantar kita masuk pada kata kerja. Di sini ada beberapa kata kerja yang memang saya juga tidak berikan tanda khusus. Misalnya kata kerja N itu adalah kata kerja to be, bukan di depan ya, bukan NRK, bukan N itu NRK di depan RH itu adalah preposisi, tetapi NRK N sesudah RH itu adalah kata kerja. Kemudian pada bagian berikut juga di dalam ayat-ayat berikut ini ada kata egeneto. Egeneto itu juga adalah kata kerja. Di sini muncul juga egeneto, dan beberapa kata yang muncul di sini memang dalam lebih banyak ya kata kerja to be dari kata kerja Amy, dan pada bagian akhir pada ayat 5 ini ada kata katelaben. Katelaben. Lalu ada juga fainei. Fainei. Nah, itu adalah sejumlah kata kerja yang akan kita pelajari di dalam kesempatan kali ini. Untuk menambah khasana atau menambah pengetahuan kita tentang bahasa Yunani, maka berikut ini saya memberikan daftar kata kerja, atau bukan saja daftar kata kerja juga, tetapi ada beberapa kata yang tercantum sebagai bagian dari kosakata. Pertama adalah akuo. Akuo. Akuo artinya mendengar, saya mendengar. Blepo. Blepo melihat atau saya melihat. Ginosko, mengetahui, saya mengetahui. Grafo, menulis, saya menulis. Didasko, mengajar, saya mengajar. Telo, mengharapkan, menginginkan, saya menginginkan. Kemudian pada kolom berikut ada kai. Kai artinya adalah dan juga. Lego, berkata atau berbicara, saya berkata atau saya mengatakan, saya berbicara. Luo, luo, melepaskan, merusak, saya melepaskan atau saya merusak. Hoti, hoti, bahwa, karena. Uk, dan bukan, tidak. Ini adalah partikel ingkar atau kata dalam bentuk negatif. Pistewo, percaya, mempercayai, saya mempercayai. Jadi arti dasar pertama mendengar, melihat, dan seterusnya itu adalah arti dasar dari kata kerja yang disebutkan sini. Aku sampai pistewo. Nanti di dalam sebuah teks baru dia akan diterjemahkan
biasanya jika dirangkai dengan kata benda atau subjek. Kalau memang juga tidak ada subjek, maka pada kata kerja tersebut, selain dia punya arti dasar, kita juga bisa menerjemahkan dengan menambahkan subjek pada kata kerja itu. Jadi subjek sekaligus predikatnya. Misalnya akuo bisa kita terjemahkan saya mendengar. Kalau tidak ada subjek, misalnya ego akuo, saya mendengar. Maka tanpa ego, tanpa kata ganti saya, akuo itu sudah bisa sendiri diterjemahkan menjadi saya mendengar, karena akhiran omega di akhir kata kerja akuo itu sudah menunjuk pada subjek. Nah, kita akan melihat pengantar kata kerja. Kata kerja itu sendiri sebenarnya didukung oleh beberapa unsur atau elemen. Jadi kita bisa melihat unsur, misalnya unsur tempus atau unsur waktu. Ya. Jadi yang pertama adalah unsur tempus, waktu. Nanti pada bagian deskripsi berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan waktu. Kemudian juga ada unsur ragam atau voice. Nah, sebenarnya ini dalam bahasa Latin disebut genus verbi. Genus verbi. Jadi pada pokok ini yang ditekankan adalah hubungan subjek dengan tindakan. Nah, genus verbi itu apakah aktif, pasif, atau reciprocal, ya, medial bisa juga. Yang ketiga adalah modus. Modus ini bicara tentang fakta tindakan dari sudut pandang pembicara. Memang ada juga yang mengaitkan ini dengan ragam, tetapi sebenarnya modus ini bicara tentang apakah tindakan itu memang menjadi sebuah fakta, dilakukan, menjadi kenyataan pada waktu itu, atau belum. Yang keempat adalah persona atau pelaku. Nah, di sini ditunjukkan oleh akhiran dari persona itu sendiri. Jadi orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak. Yang kelima adalah numerus atau jumlah. Jadi tadi saya sudah disebutkannya orang pertama, kedua, ketiga, tunggal atau jamak. Nah, numerus ini menunjukkan bahwa apakah kata kerja tersebut kata kerja tunggal, singular, atau kata kerja jamak, plural. Kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama adalah tempus, tense, waktu. Jadi waktu dalam bahasa Yunani menerangkan bentuk past, bentuk lampau, lalu bentuk present, bentuk kini, dan bentuk yang akan datang. Jadi bentuk future, ya, futur. Bentuk yang lampau, kini, dan bentuk yang akan datang. Demikian juga dia akan menjelaskan sebuah jenis dari tindakan itu. Apakah sudah selesai, apakah sedang berlangsung, ya, apakah sedang dikerjakan, berlangsung bagian dari tindakan itu, tanpa menyebut, misalnya sedang berlangsung itu tanpa menyebut sebuah akhir dari tindakan itu secara spesifik. Dan tentu juga bisa ditambahkan di sana adalah tindakan yang disebut sebagai yang akan dilakukan di waktu mendatang. Bahasa Yunani lebih menekankan aspek terakhir ini ketimbang menjelaskan sebuah waktu tindakan itu. Yang kedua, bicara tentang hubungan subjek dengan tindakan atau ragam.
genus verbi. Nah, di sini yang ditekankan adalah 3 hal. Yang pertama ialah apakah tindakan tersebut dilakukan oleh subjek aktif, si subjek, si pelaku itu aktif melakukan sebuah tindakan, atau dia menjadi pasif, dia menerima sebuah tindakan. Jadi dia bertindak pasif. Atau medial, jadi bisa berkaitan dengan tindakan diri sendiri. Selain kalau kita lihat tadi misalnya 2 unsur tadi, kita lihat juga di sini modus. Jadi ada fakta sebuah tindakan. Nah, memang ada beberapa modus di dalam kata kerja bahasa Yunani ya, yang berkaitan dengan tindakan itu terjadi atau belum. Nah, misalnya kita lihat ada yang pertama itu adalah indikatif. Indikatif bicara sebagai sebuah fakta, tindakan itu dilakukan. Seperti misalnya saya sedang menjelaskan bahasa Yunani sekarang ini. Ini adalah indikatif karena ini fakta. Jadi bukan nanti saya menjelaskan, tapi sekarang sedang saya menjelaskan bagian ini atau bahasa Yunani. Jadi tindakan saya sekarang ini indikatif, sebuah fakta. Imperatif, sebuah perintah, ya. Dan ini belum bisa disebut sebuah fakta kalau yang diperintah itu tidak melakukan perintah itu. Dia belum mencapai sebuah tindakan yang dikatakan fakta. Kalau misalnya seseorang menyuruh saya berhenti, Edward berhenti mengajar kami. Nah, kalau saya tetap mengajar, maka itu bukanlah sebuah tindakan yang menjadi nyata. Kalau saya diperintah untuk berhenti, kemudian saya berhenti, maka itu adalah sebuah tindakan yang disebut nyata. Yang ketiga adalah optatif. Ini sebuah harapan, ya, kiranya, semoga, jadi harapan, ya. Lalu subjungtif sebagai sebuah tindakan yang bersifat hipotetis, ya, kemudian digenapi atau menggambarkan situasi yang lain. Jadi imperatif, optatif, subjungtif itu adalah sebuah tindakan yang memang belum menggambarkan tindakan itu sudah dilakukan. Berbeda dengan indikatif. Jadi indikatif itu menunjuk pada sebuah tindakan yang jelas terjadi. Yang keempat dan kelima adalah persona dan jumlah. Persona pelaku, subjek, dan numerus atau jumlah, numbers dari sebuah paradigma kata kerja itu. Apakah kata kerja itu tunggal atau jamak? Ya, misalnya di sini kita bisa lihat. Jadi unsur persona berkaitan dengan jumlah. Nah, lihat ada persona. Saya meminjam siglum atau tanda, ya. O1 itu berarti orang pertama, O2 orang kedua, O3 orang ketiga. Nah, dalam arti dalam bahasa Indonesia O1 saya, persona saya, engkau, ia atau dia. Nah, ini masih dalam kategori jumlah tunggal. Lalu kami atau kita, kalian, mereka, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kami, kita, kalian, mereka itu dalam jumlah jamak. Jadi ketika kita sudah melihat unsur-unsur di atas, maka unsur-unsur tersebut dapat membantu kita untuk membuat analisis terhadap kata kerja. Oke, sebagai contoh, misalnya kalau kita mau menggunakan
kata kerja lego, dalam hal ini legei di sini, maka urutan analisisnya dimulai dari tempus, ragam, waktu, ragam, modus, persona, jumlah, bentuk kata, dan arti kata itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kita membuat analisis untuk kata kerja legei di sini. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana di dalamnya ada waktu, ragam, modus, persona, jumlah, bentuk, dan arti. Nah, kalau kita mau melihat bentuk legei di atas, kata kerja legei, maka artinya sendiri adalah ia sedang mengatakan. Ia sedang mengatakan. Artinya bahwa pada kata ini waktu yang ditunjuk atau tindakan itu menunjuk pada waktu kini. Kemudian ia sedang mengatakan berarti ia aktif. Jadi ia yang berperan aktif di situ untuk melakukan sebuah tindakan, dalam hal ini mengatakan. Kemudian ia sedang mengatakan itu indikatif karena memang terjadi. Jadi bukan hanya ucapan saja, ini terjadi. Jadi kini aktif indikatif. Lalu ia sedang mengatakan itu adalah orang ketiga. Ia, orang ketiga. Ia itu tunggal. Ya, orang ketiga tunggal. Lalu kita balik begitu selesai analisis itu, bentuk kata dari legei itu adalah lego. Lego. Nah, arti di sini artinya ialah sedang mengatakan. Dia sedang mengatakan. Analisis ini dapat kita singkat menjadi kini aktif indikatif orang ketiga tunggal dari kata lego, mengatakan. Atau dari kata lego ini saya sedang mengatakan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa KAIO3T ini adalah hanya semacam sigla, tanda yang atau singkatan-singkatan yang saya rumuskan untuk menunjuk pada waktu, ragam, modus sampai pada jumlah. Nah, kita tadi mengatakan legei. Kita tidak tahu bagaimana perubahannya. Kalau kita langsung masuk melihat bentuk kata itu, maka kita tidak bisa tahu bagaimana bisa berubah dari lego sampai berubah menjadi legei. Karena itu perlu namanya ada atau perlu kita melihat bagaimana infleksi kata kerja. Infleksi kata kerja. Infleksi berarti sini perubahan kata kerja, khususnya kita mulai dengan kini aktif indikatif KAI. Oke, dalam pelajaran bahasa Yunani, lasim itu digunakan misalnya buku-buku Wenham dan seterusnya menggunakan kata kerja luo. Saya meminjam kata kerja lego, dan kata kerja lego itu dalam pelajaran ini akan kita gunakan dalam hal kita membuat infleksi atau perubahan kata kerja kini aktif indikatif. Perhatikan di sini, lego kita cantumkan karena dia orang pertama tunggal, maka lego adalah orang pertama tunggal. Kemudian dari lego itu ketika dia akan menunjuk pada orang kedua tunggal, dia akan mengalami perubahan menjadi legeis. Legeis. Lego yang ada di atas, kemudian ketika dia akan menunjuk pada orang ketiga tunggal, dia juga akan mengalami perubahan menjadi legei. Jadi orang pertama tunggal lego, orang kedua tunggal legeis, orang ketiga tunggal legei. Nah, orang pertama jamak, lego itu ketika menunjuk pada orang pertama jamak, dia akan mengalami perubahan menjadi legomen. 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 Orang kedua jamak dari lego di atas akan mengalami perubahan jika dia menunjuk pada orang kedua jamak menjadi legete. Legete.
Demikian juga halnya ketika Lego itu mengalami perubahan, misalnya menunjuk pada orang ketiga tunggal, jamak maksud saya, orang ketiga jamak, dia akan berubah menjadi legusin. Jadi orang pertama, kedua, ketiga tunggal, Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusin. 3 yang terakhir itu adalah orang pertama, kedua, dan ketiga jamak. Nah, artinya sesuai dengan arti dasar itu, cuma yang berubah adalah subjek sesuai dengan pelaku yang ditunjuk. Misalnya orang pertama, saya sedang mengatakan. Orang kedua, engkau sedang mengatakan. Orang ketiga, dia sedang mengatakan. Orang pertama jamak, kami atau kita sedang mengatakan. Orang kedua jamak, kalian sedang mengatakan. Orang ketiga jamak, mereka sedang mengatakan. Lalu di samping kanan itu, pada kolom sebelah kanan adalah ringkasan analisis atau parsing dari kata kerja Lego. Ya, jadi ini adalah ringkasan saja atau perpendekan. KAI, kini aktif indikatif. O1T, orang pertama tunggal. KAI, kini aktif indikatif. O2T, orang kedua tunggal. Demikian seterusnya sampai orang ketiga jamak. Nah, sekarang kita lihat infleksi kata kerja ini juga ya. Di sini ada detail terhadap penjelasan di atas. O, eis, ei, omen, ete, usin. Jadi o, eis, ei itu menunjuk pada tunggal. Omen, ete, usin itu pada jamak. Nah, ini ada kaidah tentu, tapi nanti saudara bisa lihat di dalam penjelasan-penjelasan buku tata bahasa ya. Banyak buku yang menjelaskan itu. Dan ketika kita melihat kata kerja kini aktif indikatif, lalu kita akan berjumpa misalnya dengan akhiran ei di belakang, misalnya didaskei, misalnya baptisei, misalnya blepei, misalnya telei, misalnya legei, ya, terapiwei misalnya, atau ya misalnya dengan orang pertama jamak misalnya legomen, ya, maka akhiran tadi itu sudah langsung terasosiasi terkait dengan subjek, baik sebagai orang pertama saya, orang kedua engkau, orang ketiga dia, ini tunggal. Orang pertama kami kita, ini jamak. Kalian itu orang kedua jamak, mereka orang ketiga jamak. Ringkasannya, ini adalah ringkasannya. Ini adalah ringkasan. Nah, di sini orang pertama jamak, akhirannya adalah O, omega. Orang pertama tunggal, orang pertama tunggal omega. Orang kedua tunggal adalah eis. Orang ketiga tunggal adalah ei. Jadi O, saya, eis, engkau, ei, dia. Orang pertama jamak, omen, kami, kita. Ete, kalian. Usin, mereka. Nah, akhiran ini atau penanda ini akan ditambahkan pada kata dasar. Ya, misalnya lu, o. Sudah otomatis orang pertama itu lu, o. Tapi lu, eis, lu, ei, lu, omen, lu, ete, lu, usin. Jadi akhiran ini biasanya menandai kata kerja kini aktif indikatif. Adalah baik bagi kita jika kita coba berlatih ya. Nah, dari kata didasko ini coba Anda berlatih, maka boleh menulis ya, membuat
membuat infleksi terhadap kata didasko berdasarkan orang pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak. Didasko artinya mengajar. Coba buat orang pertama tunggal sampai dengan orang ketiga jamak. Saudara boleh misalnya berhenti sejenak kemudian menulis untuk berlatih supaya tidak hanya mendengar saja. Selain itu juga perlu kita coba lihat ya di dalam Yohanes 1:25. Di sini ada kata yang saya cantumkan agak menyolok ya, baptiseis lalu baptiso. Baptiseis, baptiso. Baptiso. Dua kata ini coba saudara terjemahkan dan boleh juga membuat parsing seperti kata didasko di atas. Parsing atau analisis ya. Apakah ini tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal atau apa? Itu adalah analisis. Dan tentu yang pertama adalah baptiseis dan baptiso boleh diterjemahkan lalu diparsing. Parsingnya atau analisisnya kini aktif indikatif orang keberapa, dari kata apa, artinya apa. Dan yang terakhir kita akan lihat di sini, tentu saudara saya minta untuk menerjemahkan beberapa kata berikut ini dari sumber Injil Yohanes, 1 Korintus, Ibrani, Lukas, Yohanes, Markus, Lukas. Nah, di sini ada pater kreinei, didaskei, emas, kai blepomen. Lalu ada entoi sabato terapiwei. Lalu ada akuoi, akuei. Ini memang pengucapannya harus dilatih ya. Ada vokal rangkap u di sana, maka akuei, bukan akuoi, tetapi akuei. Lalu ada eitis, telei, protos, dan yang terakhir ada ho, de, theos, ginoskei, tas, kardias. Nah, pada kata yang saya cantumkan yang jauh lebih besar ya dibanding kata yang lain, itu adalah kata kerja kini aktif indikatif. Silakan diterjemahkan di kolom yang ada di sebelah atau saudara bisa menulis di buku catatan saudara selama belajar bahasa Yunani ini. Demikian terkait dengan kata kerja. Selamat belajar dan selamat berlatih.